mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Rahmawati Lubis SPD. Saya berasal dari Mis Al-Wasliyah Pasar Lembu, Kecamatan Air Jaman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswi TPG tahun 2022, angkatan kedua di LPTK Winse Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan nomor NIM 21122050 dan pada hari ini Kamis 27 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di Mis Al-Wasliyah Pasar Lembu pada siswa kelas 6 dengan tema binatang halal dan haram, subtema binatang haram. Berikut video UKIN saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dahulu ya. Ayo ketua kelas disiapkan doanya. Siap gurunya. Siap, Bro.
minggu lalu membahas materi binatang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam karena membawa positif dan manfaat positif bagi kesehatan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Sulistya. Ya, masih ingat ya materi mengenai minggu lalu. Nah, baiklah, materi kita minggu lalu mengenai binatang halal. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi binatang haram. Adapun kaitan materi minggu lalu dan pada hari ini bahwasanya kita dianjurkan untuk selalu menghindari segala sesuatu yang haram, terutama terkait makanan yang akan kita konsumsi. Namun faktanya dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui, banyak di antara kita sebagai seorang muslim yang sudah tahu binatang itu haram namun tetap dikonsumsi, ya kan? Nah, pada hari ini kita membahas materi binatang haram. Ada yang tahu apa itu binatang haram? Dan apa jenis-jenisnya? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Nah, nanti kita akan bahas bersama. Baiklah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memperhatikan nilai-nilai positif dari menghindari binatang yang haram dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi binatang yang halal dan menghindari binatang yang haram dengan baik dan benar. Coba yang ketiga, baca dulu Ikram. Peserta didik mampu menguraikan pengertian binatang haram dengan baik dan benar. Yang keempat apa? Peserta didik mampu Menelaah. menelaah berbagai dalil tentang binatang haram dengan baik dan benar. Yang kelima Sipa baca. Peserta didik mampu mengkategorikan jenis-jenis binatang haram dengan baik dan benar. Yang keenam coba Sapira. Peserta didik mampu Menguraikan menguraikan akibat mengkonsumsi binatang haram dengan baik dan benar. haram dengan baik dan benar. Coba Sulistya yang ketujuh baca. Peserta didik mampu menyimpulkan hikmah menghindari binatang haram dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan, peserta didik mampu menentukan jenis-jenis binatang haram dengan baik dan benar. Nah, adapun garis-garis besar pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian binatang haram. Yang kedua, dalil tentang binatang haram. Yang ketiga, jenis-jenis binatang haram. Yang keempat, akibat mengkonsumsi binatang haram. Yang kelima atau yang terakhir ada hikmah menghindari binatang haram. Nah, adapun langkah pembelajaran kita hari ini masih seperti yang lalu mengenai model pembelajaran kita yaitu model PBL. Masih ingat apa itu PBL? Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah ya. Yang mana nanti kalian setelah ini tampilkan PPT ataupun video pembelajaran, kemudian kalian mengamati, setelah diamati buat resumenya. Nah, setelah itu ibu bagi dalam bentuk kelompok diskusi, yang mana dalam diskusi nanti kalian memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD-nya ya. Nah, selanjutnya presentasi perwakilan kelompok ke depan. Setelah itu menyimpulkan pembelajaran berupa peta konsep ya. Nah, setelah kita mulai pembelajaran, ibu share dulu link pretest kita pada pagi hari ini ya. Bapak silahkan dibuka di grup kelasnya. Ayo dibuka HP-nya masing-masing. Yang mana
4. Burung rajawali diharamkan karena binatang kuku tajam. 5. Busuk diharamkan karena menjijikkan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4 yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jenis-jenis binatang haram dan sebab diharamkannya. 1. Ular diharamkan karena diperintahkan untuk membunuhnya. 2. Burung suradi karena diharamkan untuk membunuhnya. 3. Serigala diharamkan karena binatang buas bersari. 4. Burung gagak diharamkan karena binatang berkuku tajam. 5. Layak diharamkan karena menjijikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk luar biasa semuanya ya, sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Jadi kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini, bahwasannya jenis-jenis binatang yang diharamkan itu, yang pertama tadi ada jenis binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Ada apa saja? Ada ular ya, kemudian ada kalajengking yang berbahaya, kemudian ada binatang yang diharamkan untuk dibunuh. Apa contohnya tadi? Ya, ada semut, ada lebah, apa lagi? Burung